Anak kecil, menurut kalian, apakah bisa gendang menghasilkan bunyi tanpa dipukul? Ayo kita cari tahu jawabannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk dukung channel ini ya, dengan memberikan like dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Guru Dacil. Anak Dacil, setiap pagi, benda apa atau siapa yang sering membangunkan kalian tidur? Apakah kalian terbangun karena mendengar suara jam alarm kalian berbunyi? Atau kalian terbangun karena kalian mendengar suara ayam berkokok di balik jendela kamar kalian? Atau mungkin setiap pagi kalian terbangun karena mendengar suara beduk dari masjid tetangga kalian? Atau bisa jadi setiap pagi kalian terbangun karena dibangunkan oleh orang tua kalian, oleh ibu atau ayah kalian. Nah, apapun itu, semua tadi memiliki kesamaan, yaitu kalian terbangun karena mendengar bunyi atau suara. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa itu bunyi. Bunyi merupakan hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Anak Dacil, semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Anak Dacil, menurut kalian, apakah bisa gendang menghasilkan bunyi tanpa dipukul? Anak Dacil, karena kita sudah belajar tentang pengertian bunyi, di mana bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar, maka gendang tidak akan menghasilkan bunyi apabila gendang tersebut tidak kita pukul atau tidak kita getarkan. Sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui medium zat cair, zat padat, dan gas. Contoh bunyi merambat melalui medium zat cair yaitu ketika kalian berenang dan menyelam, maka kalian masih bisa mendengar suara di atas permukaan air. Nah, suara yang kalian dengar dari atas permukaan air itu kalian dengar melalui media rambat yaitu air atau zat cair. Suara atau bunyi yang berasal dari sumber bunyi akan diteruskan melalui media air dan sampailah ke telinga kalian. Contoh bunyi merambat melalui benda padat yaitu ketika kalian bermain telepon-teleponan melalui kaleng. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi kemudian dihantarkan melalui benda padat yaitu kaleng dan tali. Selain itu, contoh lainnya yaitu ketika kalian mendekatkan telinga ke atas meja, kemudian salah satu teman kalian memukul meja tersebut, maka bunyi meja yang dipukul akan terdengar ke telinga kalian. Itulah salah satu contoh bunyi merambat pada zat padat. Dan untuk bunyi merambat pada zat gas atau udara yaitu ketika kalian mendengar suara auman dari serigala. Suara dari auman serigala tersebut akan diteruskan melalui udara dan terdengar di telinga kalian. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Karena bunyi merupakan gelombang longitudinal, maka bunyi dapat dipantulkan. Bunyi pantul yaitu ketika bunyi mengenai suatu permukaan benda padat atau keras, maka bunyi tersebut dapat dipantulkan kembali. Nah, contoh dari bunyi pantul yaitu ketika kalian sedang berada di gua, ketika kalian berteriak, maka bunyi tersebut akan memantul pada benda keras yaitu batu dan suaranya akan dipantulkan kembali. Pantulan suara atau bunyi ketika kalian berada di gua itulah yang disebut dengan gema atau gaung. Gema merupakan suara yang seolah-olah berulang, biasanya ketika kalian berada di gua. Beberapa manfaat dari pemantulan bunyi yaitu 1. Mengukur kedalaman laut dengan sonar, 2. Mengukur kedalaman gua atau jurang, 3. Mengukur jarak antara tebing, 4. Mendeteksi janin dalam kandungan dengan USG, 5. Mengukur kecepatan bunyi di dalam air. Itulah beberapa manfaat pemantulan bunyi yang harus kalian ingat ya. Lanjut ke sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan.
Pembiasan bunyi disebut juga dengan refraksi. Refraksi merupakan peristiwa pembelokan gelombang bunyi. Refraksi terjadi apabila gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut berbeda atau dengan sudut tertentu. Refraksi ini selalu disertai dengan perubahan laju gelombang. Pembiasan bunyi atau refraksi menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contoh dari refraksi yaitu suara petir yang kalian dengar di malam hari akan terdengar lebih keras karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. Sekarang kita masuk ke sifat bunyi selanjutnya, yaitu bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang dimaksud dengan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Contoh, jika arah getar bunyi ke arah kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke arah kanan. Itulah 4 sifat dari bunyi yang harus kalian ingat. Kita ulang lagi ya, sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui media perantara. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Dan sifat bunyi keempat yaitu bunyi merupakan gelombang longitudinal. Anak Dacil masih semangat kan? Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik, dan yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Frekuensi bunyi infrasonik kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi. Contoh dari bunyi infrasonik ialah deteksi getaran dari pergerakan lempeng bumi. Meski bunyi infrasonik tidak dapat didengar manusia, tetapi bunyi infrasonik bisa didengar oleh beberapa hewan. Hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik antara lain gajah, kuda nil, merpati, dan lain-lain. Jenis bunyi berdasarkan frekuensinya yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Frekuensi dari besarnya bunyi ini ialah antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, untuk yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini tidak bisa didengar oleh manusia. Bunyi ultrasonik ini sulit menembus hambatan dengan struktur padat. Contoh dari bunyi ini ialah saat mendiagnosa janin dalam kandungan melalui proses ultrasonografi atau USG. Walaupun bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh manusia, namun sebagian hewan dapat mendengar atau menangkap bunyi ultrasonik. Contohnya lumba-lumba, anjing, kelelawar, tikus, kucing, katak, dan hewan lainnya. Anjing termasuk hewan yang memiliki pendengaran paling baik karena mampu mendengar bunyi dengan frekuensi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Anak Dacil, tidak terasa ya, kita sudah mempelajari tentang bunyi, mulai dari pengertian bunyi, kemudian sumber bunyi, sifat-sifat bunyi, sampai jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Anak Dacil, perlu diingat ya bahwa bunyi merupakan hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Nah, segala sesuatu yang dapat mengeluarkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Kemudian kalian juga jangan lupa sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi merambat melalui perantara, bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat dibiaskan, dan bunyi merupakan gelombang longitudinal. Dan yang terakhir, kalian juga harus ingat jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Terima kasih anak Dacil sudah belajar bersama di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Jangan lupa selalu mendukung channel ini ya dengan memberikan like, kemudian komen, dan share video ini ke semua media sosial kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya Bu Guru Dacil lebih semangat membuat video pembelajaran selanjutnya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.